tingkat kefatalannya untuk saat ini lebih tidak berat dibanding yang serangan Delta kemarin ya. Tetapi jumlah kasus tetap ada dan cenderung naik gitu ya. Tetapi kita tidak boleh panik. Tetapi kita harus waspada. Itu aja mungkin ya. Kita harus waspada. Ya. Tidak boleh juga menyepelekan. Nah, 96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ya, setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda, sahabat. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi yang tentunya sangat kita butuhkan di era seperti sekarang ini, sahabat. Dan untuk tema di hari Rabu ini, di 23 November 2022, kita akan membahas seputar peringatan Hari Diabetes Sedunia ya. Dan kita ketahui bersama diabetes ini penyakit yang dalam tanda kutip adalah penyakit yang jahat karena bisa kemana-mana ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio. Terima kasih untuk Dr. Hermawan Susanto, spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Terima kasih Dok sudah hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sahabat Merkuri, Mbak Yanti, selamat siang. Ya, ini pertemuan kita yang kedua terkait dengan diabetes. Karena kalau bicara dengan diabetes tadi sudah saya sandingkan ya, sahabat, ada pengalaman buruk bahwa saya ini memiliki keturunan diabetes. Dan mungkin beberapa di antara Anda juga memiliki hal yang sama. Karena diabetes tidak melihat usia sekarang ini ya Dok. Dari umur berapapun itu bisa terkena. Maka apa yang bisa kita lakukan? Simak selengkapnya selama kurang lebih 1 jam ini. Dan Anda sahabat bisa juga bergabung bersama kami di studio di line telepon untuk bertanya di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Dan jangan khawatir sahabat, karena Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri. Jadi subscribe terlebih dahulu di Radio Merkuri 96 ya. Dok, ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Sehat-sehat terus ya Dok. Ya. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga semua pendengar, sahabat Merkuri, semua penyiar, kru Merkuri sehat semua. Amin. Betul, di tengah kenaikan selain juga penyakit metabolik ya Dok, tapi juga di tengah kasus pandemi COVID-19 yang meningkat. Untuk sekarang ini, sebelum kita membahas terkait diabetes, bagaimana kabar rumah sakit di tengah kenaikan kasus ini Dok? Yang katanya mendekati akhir tahun ini hingga awal tahun, seperti apa Dok kondisinya? Jadi untuk yang kalau ditanyakan terkait dengan COVID, ini sedikit melenceng dari topik ya. Jadi memang akhir-akhir ini kasus masih tetap ada. Tadi tetap kita harus selalu mengingatkan bahwa tetap harus protokol kesehatan, kemudian menjaga kondisi, gitu ya. Jadi COVID ini masih ada memang. Cuman tingkat kefatalannya untuk saat ini lebih tidak berat dibanding yang serangan Delta kemarin ya. Tetapi jumlah kasus tetap ada dan cenderung naik gitu ya. Tetapi kita tidak boleh panik. Tetapi kita harus waspada. Itu aja mungkin ya. Kita harus waspada. Tidak boleh menyepelekan. Nah, berasa sudah vaksin Dok, jadi mengentengkan. Nah, itu juga jangan kendor protokol kesehatannya. Betul. Karena kalau bicara tentang COVID juga kita bicara tentang komorbid. Salah satunya adalah diabetes ya Dok ya. Dan yang terbaru ada terminologi terbaru yang para ahli di dunia juga mengatakan bahwa pasien yang tidak pernah ada riwayat diabetes terkena COVID, gulanya bisa tinggi, yang namanya new onset diabetes. Jadi ya tidak banyak memang, cuma tapi banyak. Ada gitu ya. Nanti ada yang setelah COVID selesai kembali normal gulanya, ada sebagian yang tetap berjalan karena kerusakan dari sel pankreasnya akibat COVID-nya itu. Nah, inilah ya sahabat berhubungan ya. Tapi kita tidak akan membahas COVID-nya, kita membahas dengan diabetes. Karena selain sebelum munculnya COVID, diabetes sudah muncul dan banyak diderita oleh masyarakat kita. Nah, Dok, tanggal 14 ini kan 14 November ya, sahabat diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Betul. Kalau kita merunut ke belakang, apa yang melatar belakangi 14 November
November ini dijadikan peringatan sebagai Hari Diabetes Sedunia, dan juga tujuannya apa sih, Dok? Jadi gini loh, kalau namanya peringatan, jadi setiap tanggal 14 November kita itu tanda petik ulang tahun diabetes sedunia gitu. Loh, penyakit kok di ulang tahun nih, gitu ya, padahal ulang tahun itu kan harusnya seneng-seneng. Tetapi ini diperingati bukan untuk senang-senang, tetapi untuk mengingat-ingat bahwa diabetes ini merupakan penyakit non-infeksi, di mana akan menyebabkan kecacatan dan bahkan kematian yang cukup tinggi. Kematian itu pasti, tetapi jangan terlalu cepat gitu. Kasarnya kan gitu ya, mohon maaf ini. Jadi diabetes itu tidak berbahaya, yang berbahaya adalah komplikasinya, baik yang komplikasi akut maupun komplikasi kronik, di mana dua komplikasi akut dan kronik ini menyebabkan kecacatan dan bahkan kematian. Kalau kecacatan itu akan membuat kualitas hidup seseorang akan menurun, pembiayaan yang besar baik pribadi maupun negara juga akan terbebani oleh penyakit-penyakit akibat komplikasi yang muncul. Misalnya jantung koroner yang diakibatkan penyakit dasar diabetes, kemudian cuci darah dan sebagainya. Itu akan menyebabkan pembiayaan yang besar dan menurunkan kualitas hidup karena terjadinya suatu hendaya atau kecacatan tadi itu. Maka diperingati itu. Nah, diperingati untuk mengingatkan ya, Dok ya. Mengingatkan bahwa ini loh bahaya dari selalu diingatkan setiap 14 November. Nah, untuk tema tahun ini sendiri seperti apa, Dok, dari peringatan Hari Diabetes? Jadi temanya ini ada education to protect tomorrow gitu ya. Artinya edukasi untuk memproteksi masa depan. Artinya di sini masa depan ya jangan sampai terjadi kecacatan, baik terjadi kematian yang begitu cepat. Gitu. Jadi edukasi itu penting. Ada 5 pilar dalam penanganan diabetes itu. Yang nomor 1 edukasi. Edukasi jangan kena diabetes. Ya. Edukasi kalau kena diabetes bagaimana mengatasinya. Betul. Edukasi kalau ada komplikasi bagaimana menanganinya. Kemudian edukasi untuk mengedukasi sekitarnya. Gitu. Jadi kalau sudah ada pengetahuan, misalnya Mbak Yanti sudah ada pengetahuan tentang diabetes, maka akan disebarkan pengedukasi di lingkungannya. Diharapkan dengan hal ini, maka jumlah pasien-pasien dengan diabetes akan semakin berkurang. Layak diketahui gitu ya. Jadi menurut International Diabetes Federation, jadi diabetes ini ada federasinya internasional. Karena begitu banyak orang yang terkena gitu ya, Dok ya. Indonesia ini juara 5. 10 besar itu Indonesia nomor 5. Dulu nomor 7. Tahun 2021 dinyatakan nomor 5. Artinya tugas kita bersama, baik medis, baik masyarakat, untuk bersama-sama mengeluarkan dari 10 besar ini. Mungkin kalau pertandingan olahraga enggak apa-apa ya. Iya, kita masuk peringkat 5 gitu ya. Tapi peringkat 5 dalam hal penyakit ini kan PR ya, Dok ya. Itu yang terdiagnosis, yang belum terdiagnosis. Betul. Diperkirakan juara 3, nomor 3 di seluruh dunia. Jadi di situ ada China, ada Amerika, ada India, kemudian ada Amerika Latin gitu ya. Terus nomor 5 Indonesia itu. Waduh. PR ya, Dok. PR. Nah, untuk istilahnya PR-nya ini supaya bisa dikerjakan perlahan, apa saja kegiatan di peringatan Hari Diabetes selain tadi kan ada edukasi, tema utama adalah edukasi untuk melindungi hari esok, paling tidak menghindarkan orang-orang untuk terkena diabetes, terutama untuk usia produktif ini, Dok. 5 pilar tadi saya sebutkan lagi, edukasi. Yang nomor 2 dietnya. Mengatur diet ya, bukan enggak boleh makan, boleh. Mengatur pola makan gitu ya, Dok. Yang ketiga exercise. Tidak harus olahraga. Olahraga masuk di dalam exercise atau peningkatan aktivitas fisik ya, kalau kita bahasakan. Jadi misalnya
naik turun tangga kalau 1-2 lantai. Kalau ada masalah di lutut ya jangan ya. Kemudian misalnya kalau yang muslim jalan ke masjid itu ya, setiap sholat berjamaah jalan masjid itu exercise. Kemudian parkir agak jauh sedikit di mall itu jalan itu exercise. Nah kalau kita ngomong olahraga kan bayangan kita kan pakai training, pakai sepatu, tapi termasuk exercise olahraga itu. Yang keempat adalah baru obat-obatan, baik injeksi maupun obat minum. Dan yang kelima monitoring. Yang harus kita lakukan sebetulnya itu harus screening ya. Screening itu begini, kalau mempunyai orang tua salah satu atau dua-duanya diabetes, harusnya kita screening, apalagi kalau di atas 40 tahun ya. Kalau punya paman, sepupu, kemudian kakek diabetes, maka kita harus screening. Tidak ada salahnya untuk screening sebagai data awal kita sendiri. Karena kebanyakan adalah orang datang ke fasilitas medis itu sudah dalam kondisi ada komplikasi. Ya, betul dok. Loh, ternyata diabetes itu. Padahal kadang ada denial juga dok, sudah dites tinggi, saya nggak apa-apa kok. Itu waktu usia muda kan gitu ya dok ya. Saya habis makan manis-manis, jadi mungkin saat dites jadi tinggi. Ya, jadi diabetes itu progresif ya, perlahan ya, kayak pasif progresif ya. Jadi pasif progresif, pelan-pelan tapi pasti akan merusak gitu ya dok ya. Sering-sering mengecek gitu ya, kondisi cek yang sederhana, lab dasar nggak perlu yang macam-macam. Ya nggak perlu lab darah gitu ya dok ya, hanya tes yang pakai stick gitu ya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas. Ya di puskesmas juga ada. Di puskesmas ada untuk pengecekan. Nah kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Marguri. Ya terputus. Ini bisa menyambung kembali nanti ya dok. Kalau kita bicara tentang screening, warga masyarakat kita itu kalau belum merasakan sakit yang gimana itu malas sekali untuk jadi begini. Jadi gini, 40 tahun itu ya, atau kalau misalnya ada kantor-kantor tertentu yang melakukan cek tahunan itu bagus sekali itu ya. Tapi kalau tidak kita mandiri ya, kita mencek diri sendiri. Atau kalau sudah ada tanda-tanda yang ringan, kita analogikan begini, Mbak Yanti pernah jemur pakaian ya? Ya. Pada waktu terik terang benderang, kemudian langit gelap, apa yang dilakukan Mbak Yanti? Ya, mengambil ngentas jemuran ya. Karena ada tanda-tandanya tadi itu. Ya. Nah yang bahaya kan tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba langsung beres. Kita malam hari jemur pakaian, tidak tahu ini gelapnya karena malam atau karena mendung, tiba-tiba beres gitu ya. Nah itu yang sering terjadi, beresnya itu. Jadi datang ke fasilitas kesehatan sudah beres. Sehingga kita harus sering-sering nengok ke atas, gelap nggak, itu screening. Kalau ada tanda-tanda misalnya, loh kok kesemutan aku ya, kok sering kencing aku ya, kok lemes ya, kok ngantuan ya, nah, sudah cek aja gitu. Nah, itu kan namanya dikasih Tuhan ada pertanda gitu ya. Ya. Untuk siap-siap. Mendung itu pertanda untuk siap-siap. Nah, kalau mendung adalah siap-siap untuk hujan, yang lain adalah pertanda siap-siap untuk periksa. Nah, siap-siap untuk periksa. Nah, untuk pertanda-pertanda itu ada gejala yang khas atau pertanda yang khas nggak sih dok untuk diabetes ini? Ya, yang paling umum adalah ada yang gejala yang sering akut dan kronik. Akut itu misalnya kayak gini, sering haus, banyak kencing. Nah kalau misalnya malam hari dingin, AC minumnya 2 botol terus kencing 2 kali itu ya wajar ya. Tapi kalau satu malam bisa 6 kali, nah itu harus ada. Sering haus, kemudian berat badan turun yang tidak tahu sebabnya, kemudian sering lapar, polidipsi, polifagi, poliuri, artinya gampang haus, gampang lapar, kemudian sering kencing dan ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Itu tanda. Terus sering ngantuan, gatel-gatel gitu. Gatel-gatel itu mata kabur. Mata kabur itu ya. Kemudian BMW kalau laki-laki burungnya meneng wae. Mohon maaf itu. Jadi itu harus pengaruh juga gitu kan Yok ya. Harus waspada. Kemudian kesemutan gitu ya. Gigi goyang, hati-hati.
Gigi goyang itu juga termasuk salah satu. Berarti kan memang tandanya banyak ya, Dok, bukan kalau. Ya, betul. Terutama yang itu tadi polidipsi, polifagi, poliuri, bolak-balik kencing itu yang paling gampang ya. Bolak-balik kencing gitu. Dicek aja. Kadang ada orang yang sering kencing namanya overactive bladder, tapi bukan diabetes. Tapi kan dicek. Ya, untuk memastikan gitu ya, Dok ya. Aman diabetes itu. Untuk memastikan saja, karena lebih baik kita istilahnya mencegah daripada mengobati. Nah, ini sebelum kita ke jeda iklan, kita jawab satu pertanyaan dulu yang masuk ya, Dok. Ya. Dok, nggak pernah ada keluhan, tapi tiba-tiba pas ada cek bareng-bareng di kantor kok gula darah tinggi sampai 400, tapi nggak ngerasa apa-apa. Apakah harus segera periksa atau bagaimana ya, Dok? Atau alatnya yang salah? Nah, seringkali seperti ini, Dok. Jadi gini, kalau kita gula darah nggak ada keluhan, itu tadi loh bahayanya, nggak ada tanda-tanda itu loh. Langsung beres. Pernah nggak kita mendengar tetangga, sahabat, teman, keluarga, loh tadi pagi baru sholat subuh, asar sudah nggak ada wafat. Orangnya olahragawan, naik sepeda, sering sepedaan, tiba-tiba di jalan terjatuh wafat. Sering kan? Karena nggak ada tandanya. Lah ini kita dikasih tanda dengan screening 400 harus waspada. Nggak percaya alatnya, toko sebelah dong. Nah, gitu kayak kita beli-beli gitu ya. Beli baju loh, berapa harganya? 500.000. Coba sih cek toko sebelah gitu ya. Apakah sama gitu ya? Kalau lebih murah gitu. Cek toko sebelah. Kalau tetap tinggi ya hampir pasti memang tinggi. Dan gitu. harus ditangani. Sudah ada penanganan harus gitu ditangani. Ya. Dan penanganannya jangan terus begini. Waduh, ini akhir dari segala. Tidak. Betul. Saya mempunyai tagline begini. Hidup tetap terasa manis meskipun kencing manis. Kita ke penelpon dulu, Dok, karena hidup terasa manis karena kita mendengarkan pendengar yang akan berkeluh kesah terkait dengan kencing manis. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapat ya, kalau mengadakan pembicaraan itu dengan langsung telepon ya. Tapi kalau pakai WA, pakai anu gitu, kan kalau ngomong itu masih ada tekanannya beda. Ya, gitu ya. Nah, sekarang saya ngomong gini. Pak Sumarwito. Sumarwito ya, gini. Kenapa? Bukan diabetesnya dulu ya. COVID ya. COVID itu mertua saya umurnya sudah 95, tidak pernah vaksin. Karena orang Madura dia. Vaksin itu apa? Perempuan tetap sehat aja. Vaksinnya cuma dia sering ngaji, sering anu. Loh, kenapa kok sehat? Gitu loh. Jadi kan bingung juga kan. Terus sekarang kalau COVID itu COVID apa itu jenengnya diabetes ya. Diabetes saya itu umur 55 sampai umur 55 itu enggak sakit apa-apa. Maka saya makannya ngawur sate kambing atau apa. Saya terus pakai minuman soda atau apa, tapi minum keras enggak. Ya. Apa itu jenenge narkoba dan enggak. Tapi sekarang saya umurnya 69. Itu saya pakai BPJS ya. Itu dikasih obat sama dokternya. Itu minum metformin. Ya, metformin itu 850. Tapi dulunya sebelum itu dokter yang lain sebelumnya itu cuma dikasih ini yang 850 itu kan dua kali sehari ya. Kalau yang dokter yang dulu itu 500 betul 3 kali. Tapi sebetulnya saya cocok gitu, sudah saya protes sama dokter sekarang, tuh kok nggak dikasih 500? Ini kan dia setelah sebelum saya malu kan sudah periksa lab ya. Ini bapak nggak apa-apa, apakah ini dapat 50? Tapi saya kalau siang hari, kalau nggak saya minum metformin, atau saya bius tak tekani tak minum metformin, aku beli lagi yang 500 yang tengah-tengah hari itu. Ya itu saya minum. Lantas juga saya ini kan senang bola, lihat bola saya. Itu hampir nggak pernah tidur. Itu ngombe apa aku? Ya tetap tak kasih minum obat ini lagi. Metformin sama amlodipin. Amlodipin kan biasanya minum pagi. Kalau suastatin itu amlodipinnya 5 mg ya. Terus suastatinnya 20 itu malam hari. Ya malam hari. Itu gitu caranya. Cuma saya khawatir kalau saya kebanyakan obat lambungku kena. Nah itu caranya gimana, Dok? Kadang-kadang dokternya itu nggak mau ngasih, tetap 500 nggak mau. Nah, kalau yang saya malam hari lewat bola itu, saya mesti
minum Promak dulu, baru minum obatnya itu. Itu. Soalnya kan saya itu melek ya. Kalau tidur nggak masalah itu. Mungkin dokternya ngomong kalau tidur itu kan nggak perlu obat ya. Ya itulah. Tolong saya dikasih saran apa carane aku bisa umur panjang, tapi sehat gak ngeluh-ngeluh gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja menjawab ya, Dok. Baik. Jadi ini tadi yang COVID mertuanya umur 90 tidak pernah vaksin baik-baik saja. Banyak faktor. Apakah mertuanya di rumah saja, sedang yang lain keluar sehingga potensi tertularnya lebih kecil jika di rumah. Yang berikutnya memang ada beberapa orang tidak sama kondisinya. Ada yang saya analogikan begini. Aku bolak-balik ngebut gak apa-apa, ngebut gak pakai helm juga. Tapi ya banyak yang ngebut terus kemudian celaka ya banyak. Jadi memang ada beberapa orang yang memang diberikan karunia bahwa mempunyai daya tahan yang cukup seperti ibunya Pak Sumarwito. Mertuanya Pak Sumarwito ini tadi. Tapi juga tadi apakah sering terpapar apa tidak? Kalau di rumah saja ya aman, relatif aman kan gitu karena tidak ada paparan. Kemudian kalau Pak Sumarwito sudah diberi obat metformin, kemungkinan besar memang sudah ada diabetes. Ya. Nah, ada obat-obat tertentu yang mempunyai efek samping. Metformin adalah sudah puluhan tahun menjadi pilihan sebagai lini pertama pengobatan di seluruh dunia. Obat sederhana ini sangat membantu untuk sensitivitas insulin di tubuh kita. Cuman pada beberapa orang itu menyebabkan gangguan di pencernaan, baik lambung maupun di usus. Apa itu? Kayak gejala mah tadi yang disebutkan, diare, mual, bahkan muntah. Dan itu harus dikomunikasikan sama dokternya. Apakah ada pengganti yang lain? Satu. Kalau tetap ada Pak, kalau tidak ada dan harus dengan metformin, bagaimana menanggulanginya? Apakah harus menggunakan obat-obatan anti sakit lambung dulu, kemudian makanya obat-obatan metformin harus selamatkan. Tetapi kalau tetap muncul keluhan maka harus diganti. Itu ada banyak modalitas terapi, pilihan pengobatan yang setiap orang diabetes itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Yang sana 3 kali 500, yang sana 850, yang sana pakai insulin, yang sini tidak boleh disamakan gitu ya? Karena individual untuk pengobatan diabetes ini. Nah, untuk masalah tidak bisa tidur, memang pada orang-orang dengan usia senior ya, kalau saya ngomong usia tua ya. Dimana ini usia senior itu kalau secara ilmiah ya hormonalnya sudah banyak berkurang sehingga untuk sulit tidur dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya untuk tidur itu tidak harus malam hari, tetapi selama 24 jam diusahakan 6-8 jam. Dicicil, kadang ada yang tidur habis subuhan, terus habis itu siang jam 11. Total harus 6-8 jam, tidak harus malam. Dan kalau filsafat orang Jawa, karena saya orang Jawa, orang usia senior itu dibikin tidak bisa tidur itu untuk menambah Gusti Asti, artinya untuk sholat malam banyak minta ampun, untuk persiapan landing dalam mohon maaf ini ya, itu maknanya yang jadi tapi kadang ada yang bilang, dok saya minta obat untuk tidur, biasanya diberikan, tetapi bila diperlukan tidak boleh, tergantung indikasi ya. Terus untuk obat-obatan, apakah ini takut ginjalnya? Obat yang sudah diberikan tadi disebutkan sudah melalui penelitian dengan sampai tahap tertentu, di mana sebelum dikeluarkan itu sudah mengantongi sertifikat amanan CVOT, Cardiovascular Outcome Trial, artinya sudah aman untuk otak, jantung, dan ginjal. Jadi tidak semua obat yang dikonsumsi terus-menerus menyebabkan sakit ginjal, tidak. Justru diabetes yang tidak diobati dengan baik bikin sakit ginjal gitu. Ya, betul, harus terkontrol dengan baik gitu ya, Dok ya. Nah, sahabat, perbincangan tentunya ini akan semakin lebih dalam berkaitan dengan tema kita seputar peringatan Hari Diabetes Sedunia, karena tema untuk tahun ini adalah edukasi untuk melindungi hari esok. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya.
96 FM Merkuri, sahabat, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Merkuri ya di 08173096. Tapi sabar dulu untuk sahabat-sahabat Merkuri, karena kita akan membahas tema seputar peringatan Hari Diabetes Sedunia, karena tema besarnya di tahun ini adalah edukasi untuk melindungi hari esok. Dok, kalau bicara tentang seputar peringatan Hari Diabetes Sedunia, kenapa dipilih 14 November sih, Dok? Kan banyak tanggal lain gitu ya. Kenapa 14 November gitu? Ya, jadi 14 November ini adalah hari lahir seseorang ya. Seseorang ini namanya Frederick Banting. Namanya Banting kayak kalau kita Frederick Banting. Ya Banting, BANTING, Banting. Di mana dia itu orang yang menemukan insulin. Jadi untuk penghargaan bahwa tanggal 14 November itu digunakan sebagai Hari Diabetes Sedunia untuk memperingati hari kelahiran Frederick Banting ini. Dia bersama temannya Charles Best, namanya BEST itu menemukan insulin. Jadi yang kita pakai sekarang ini adalah hasil penemuan dari dua orang tersebut gitu ya, Banting Best gitu ya. Kita ke penelpon kembali. Selamat siang Merkuri. Selamat siang Dok. Selamat siang. Dengan Bapak? Dengan Pak Fajar. Ya, Pak Fajar. Ya. Ini 2 hari yang lalu ini Dok. Hasil cek gula darah saya ya. Iya. Gula darah puasa itu 76. Terus 2 jam sesudah makan itu 117. Iya. Kemudian malamnya ini yang saya Dok. Malamnya ini saya kencingnya itu 3-4 kali. Ya. Terus saya minum kopi. Minum kopi 1 cangkir itu ya. Tidak saya minum langsung, Dok. Saya minum seteguk gitu. Jadi 1 cangkir itu bisa sampai siang gitu, baru habis. Jadi setiap minum kopi, saya minum air tawar, air putih. Selalu seperti itu. Atau minum air putih dulu, baru minum kopi. Seteguk gitu. Apakah kencing-kencingnya saya ini karena terlalu banyak minum, atau ada penyakit lain? Pak Fajar usianya berapa? Usia saya 50 lebih. Ya. Di atas 50. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fajar, didengarkan melalui radio ya. Ya. Pak Fajar ya? Ya. Ini kalau lihat profil pemeriksaan diabetes bagus ini, terkontrol, terkendali, terregulasi dengan baik. Artinya begini, target terapi untuk gula darah setelah makan atau acak itu harus di bawah 180. Nah, untuk yang puasa, artinya puasa tidak masuk kalori selama 6-8 jam itu harus di bawah 130. Tetapi tidak boleh di bawah 70. Karena kalau 70 itu namanya hipoglikemi. Orang bilang ngedrop. Pada orang tertentu belum sampai 70, kadang 80 itu ngeliang. Nah, itu harus tetap waspada walaupun belum 70, tetapi tanda-tanda hipoglikemi ada, harus stop obat untuk diabetesnya, kemudian konsumsi karbohidrat atau gula. Tapi ini kalau Pak Fajar ini bagus ini untuk. Tapi ketakutannya adalah kalau malam pipisnya 3-4 kali. Nanti saya kira. Tetapi ini apakah hanya hari ini aja? Apakah setiap hari seperti ini? Iya, pengecekannya ya, Dok. Untuk mengetahui apakah selama 3 bulan ke belakang gulanya stabil seperti ini, ada pemeriksaan namanya A1C. Itu harus di bawah 7,5 itu ya. Ada targetnya itu bawah 7,5. Kalau itu di atas itu harus dipertanyakan. Apakah gulanya itu rata-rata baik atau rata-rata naik turun? Pas diperiksa sekarang baik, besok bisa jadi naik gitu. Tapi kita ambil suatu persepsi bahwa ini bagus, ini bagus, betul Pak. Nah, kenapa kok kencing-kencing? Bapak, sebagai informasi, kopi itu bersifat diuretik. Artinya membuat banyak kencing. Bisa saja salah satunya karena kopinya ini mengandung suatu diuretik, jadi merangsang kencing. Kemudian minum air banyak juga bisa.
Prostat juga begitu, bisa adanya gangguan pembengkakan prostat, bisa bolak-balik kencing, bukan bolak-balik kencingnya, tapi kencingnya tidak tuntas, seret berhenti terus nanti kencing lagi. Nah, apakah harus diperiksa prostatnya? Salah satunya itu. Nah, dicoba saja. Kalau misalnya dicek A1C-nya di bawah target tadi 7,5, kalau usianya sekitar 50 tahun ke atas ya di bawah 7,5. Kalau itu tercapai, nah coba kopinya dikurangi. Padahal sudah 1 cangkir dong. Cangkir pada orang tertentu efeknya bisa berbeda loh. Ada yang 2 cangkir baru bolak-balik ke belakang kencing, gitu ya. Kemudian diperiksakan prostatnya bagus apa tidak. Seperti itu mungkin ya, Pak Fajar ya, jawaban dari saya ya. Tapi kalau gulanya Pak Fajar seperti ini bagus, ini akan terkendali baik. Komplikasi-komplikasinya akan nanti tak jelasin apa aja sih komplikasinya itu. Ya, ini itu akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan diabetes ya, karena ini peringatannya supaya adalah kita menginginnya mengedukasi masyarakat supaya jangan terkena. Kalaupun terkena seperti apa itu yang harus dilakukan. Nah, berkaitan juga dengan pemeriksaan yang baik dok untuk yang sebelum terkena itu seperti apa? 3 bulan sekali kah, 6 bulan sekali kah, atau seperti apa? Nah, itu yang belum terkena. Kalau yang sudah terkena itu setiap hari kah atau seperti apa dok? Ya kalau kita bicara ideal ya, ideal A1C itu mengikuti rotasi HB darah ya. Itu setiap 3 bulan. Tapi apakah harus setiap 3 bulan? Karena pemeriksaannya mahal dok. Ya boleh. Kalau misalnya di Prolanis itu, di Puskesmas, di Vaskes 1 itu biasanya setiap 6 bulan. Kalau orang yang belum kena usia muda, kemudian masih sehat, biasanya annual ya, tahunan ya. Setiap tahun dicek apa baik apa. Tetapi kalau semakin sering dicek misalnya, ya semakin bagus tentunya ya. Jadi idealnya ya sesering mungkin, tetapi dengan batas-batas. Jadi ya nggak harus setiap hari kan gitu. Kalau sehat, usia di atas 40 tahun, annual. Biasanya perusahaan itu setiap tahun. Oke. Yang 1 tahun perusahaan, yang 6 bulan saya sendiri misalnya begitu, boleh silakan. Jadi 1 tahun 2 kali pembiayaan diri sendiri sama perusahaan, bisa kayak begitu model-model. Nah kalau yang sudah diabetes biasanya yang ideal setiap bulan karena fasilitas disediakan di sana. Untuk monitoring seperti saya bilang tadi, pilar kelima adalah monitoring. Pemeriksaan gula darah mandiri itu sangat dianjurkan. Jadi kita beli alatnya, kemudian kita ngecek misalnya bangun tidur berapa, setelah makan 2 jam, 1 jam setelah makan berapa, kemudian dicatat di rata-rata. Itu juga cukup bagus sebagai monitoring. Dok, saya tidak punya alatnya, ya bagaimana lagi? Ya setiap bulan seperti yang ada di selama ini di JKN, BPJS, Vaskes dan sebagainya. Berarti kita kalau melakukan pengecekan itu boleh di Vaskes ya dok? Karena sepemahaman saya ya, kalau ke Vaskes itu adalah yang sudah terkena saja yang bisa melakukan pengecekan. Untuk yang screening biasanya memang kalau datang dengan ada tanda-tanda tadi itu biasanya kan di screening sama. Tetapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk saya minta di screening, biasanya ada kriteria. Nah, apa yang harus kita lakukan ya kita periksa sendiri. Jadi memang untuk saat ini untuk pengecekan gula darah acak mandiri menggunakan alat glukometer tidak terlalu mahal ya, terjangkau ya. Bisa di apotek, bahkan kalau beli sendiri aja harganya sangat-sangat terjangkau. Nah, faktor resiko dok yang juga harus mungkin sahabat-sahabat Mercury ini harus paham bahwa dirinya ini merupakan orang yang memiliki faktor resiko berkaitan dengan diabetes. Apa saja sih dok? Itu tadi orang tua, keluarga ada diabetes, sudah pernah melahirkan genetik ya berarti ini dok ya? Semua kondisi itu teoritisnya secara ilmiah adalah ada faktor genetik yang diturunkan dan dipengaruhi lingkungan. Katakanlah genetik, misal begini, pankreasnya diturunkan tipis, ini ya, tipis. Misal ini ya tipis ya, kita anggap itu suatu kayak suatu balon gitu ya, tipis. Kalau kena sentuh paparan kecil aja des itu dia meletus ya gitu. Rusak gitu ya. Tapi kalau tebel kena hantaman apapun masih kuat ya. Yang diturunkan itu selnya itu seperti bukan penyakitnya. Kalau kita punya sel tipis ya jangan sering ditusuk-tusuk balonnya ya, jangan kena gula yang tinggi, jangan terpaparan terlalu sering gitu ya. Gitu, supaya walaupun kita ada keturunan diabetes,
tapi tidak akan muncul itu karena kita menjaga paparan lingkungannya tadi itu. Itu ya. Nah, terus apalagi faktornya hipertensi, kemudian harus diperhatikan, kemudian berat badan berlebih, kemudian dislipidemia, kolesterol yang lagi yang berlebih harus diperhatikan juga. Itu suatu nanti kondisi-kondisi tertentu akan menyebabkan jatuh ke dalam. Nah, yang penting apa? Screening lagi, screening lagi, screening, ngecek. Saya ini di posisi mana sekarang di usia sekian? Ada orang yang begini, setiap ulang tahun dia tidak minta hadiah, tapi dia minta dicekkan laporan. Ya bagus juga itu. Iya, karena biasanya tiap tahun kan diberikan kue, nah itu manis gitu. Daripada diberikan itu. Ada yang minta gitu. Saya tidak minta diberikan apa-apa. Saya periksakan lap aja. Bagus ya. Ide bagus juga. Lebih mahal juga kayaknya dah. Oh enggak, kalau untuk dasar aja enggak terlalu mahal gitu ya. Terjangkau. Rata-rata berapa sih Dok untuk istilahnya untuk kita melakukan pengecekan supaya ini bisa paling tidak berapa kali beli baju baru atau berapa kali nongkrong di kafe yang harus dikurangi ya, gitu Dok? Pemeriksaan dasar aja kan ya. Kalau misalnya gula aja ya, kita ngomong gula kan soalnya. Kalau gula darah puasa 2 jam. Kalau misalnya dicek pakai alat cek itu aja kan bisa hanya 25.000 ya, sampai 50.000 sekali pengecekan itu bisa ya. Tapi kalau di lab biasanya kan harus ada ini ya kalau misalnya kita ukurannya baju apa dulu ini berapa kali ngafe lah Dok, kalau ngafe biasanya sekali ngafe 150 gitu Dok, berarti 2 kali ngafe yang harus dikurangi gitu ya Dok gitu. Ya nanti bisa dicek di University of Google ini. Google University. Nah ini ada pertanyaan yang masuk ini kalau bicara tentang diabetes karena ini dekat sekali dengan kita, banyak Dok yang bertanya. Bu Titin, saya sering mendengar kalau pasien diabetes sebaiknya tidak mengkonsumsi beras putih dan disarankan mengkonsumsi beras merah atau beras hitam. Di antara keduanya manakah yang paling bagus Dok untuk pasien diabetes, dan apa kekurangan dan serta kelebihan antara beras merah dan juga beras hitam untuk diabetes? Kalau saya ditanya nasi merah apa nasi putih, saya milih nasi kuning. Lebih gurih. Jadi gini Bu, memang beras merah itu glycemic indexnya atau glycemic index itu apa? Kalau kita konsumsi itu terjadi peningkatan glukosa seberapa, jadi gitu ya. Glycemic indexnya itu lebih rendah daripada nasi putih. Memang untuk nasi merah bagus-bagus saja konsumsi itu, tetapi walaupun konsumsi nasi merah, tetapi kalau ada makanan lain yang mengandung gula masuk, tetap tinggi kok gulanya. Betul. Walaupun makan nasi putih, tetapi kalau makanan-makanan lain yang mengandung gula tidak masuk, tidak akan tinggi juga gitu loh. Jadi intinya, jadi ini kok pengalaman ya, pengalaman itu hindari yang mengandung gula, mau gula apa aja dihindari. Gula merah, gula putih. Bendera kita apa? Merah putih. Gula merah, gula putih dihindari supaya gampang ingetnya ya. Masalahnya adalah gula merah itu bersembunyi dalam berbagai macam gula masakan. Putih itu bersembunyi gitu ya, tidak kelihatan. Apa saja, misalnya ya tadi kesukaannya Mbak Yanti, serawut tewul itu memang tidak nasi tapi singkong. Glycemic indexnya rendah, tapi gula merahnya itu tinggi juga gitu loh. Pasti tinggi juga itu. Dulu Dokter Ebo juga bilang jangan salah makan sayur yang banyak, kemudian pakai bumbu. Nah, bumbunya itu ada terselip gula. Gitu ya, Dok ya. Kalau saya mau bilang itu nanti saya makanya bumbu kan banyak Dok. Bumbu yang mengandung gula. Ya, gulanya kan tinggi itu dikurangi. Ya. Prinsipnya adalah untuk diet itu Bu Titin 3C jumlahnya harus sesuai kalori yang dibutuhkan. Kadang orang diabetes itu mikir gini, aku diabetes tak makan 2 sendok saja tapi obat diminum, ngedrop nanti hipoglikemi. Jadi makan harus sesuai kalorinya.
nasi merah lebih baik. Ya. Apa keunggulannya? Ya, nasi merah keunggulannya GI-nya, glycemic index-nya lebih rendah daripada nasi putih. Gak enaknya apa? Rasanya gak enak. Ya, lebih sepoh. Lebih sepoh, gak enak itu ya. Jadi itu jumlahnya. Yang kedua jenisnya. Ya tadi jenisnya jangan yang manis, jangan yang mengandung gula merah, jangan mengandung gula putih yang berlebihan. Jamnya 3J, jumlah, jenis, dan jam. Jamnya harus sesuai. Orang diabetes itu kadang-kadang sering lapar ya. Makan pagi nanti jam 10 sudah lapar. Nanti makan siang jam 3 sudah lapar. Konsumsi diabetes, orang diabetes itu 6 kali makan, ngemil, makan, ngemil, makan, ngemil. Jadi sebelum tidur pun disarankan ngemil supaya tidak hipo saat tidur. Makanya pada pasien-pasien yang ke rumah sakit bangun tidur pagi tidak bisa bangun karena hipo saat tidur, hipoglikemi saat tidur, terus gak bangun, terus dibangun lagi pagi hari biasanya. Lemes banget gitu ya. Ya karena itu tadi. Nah tapi makan, misal nih makan nasi merah sama ayam goreng, ngemilnya ya jangan soto ya. Itu bukan ngemil tapi makan. 6 kali. Ngemil itu misalnya begini, kentang boleh, buah boleh, pisang kepok boleh, itu ngemil namanya. Kalau pagi ayam pagi sudah sarapan ayam penyet gitu ya. Penyet. Jam 10 rawon ya itu bukan makan ngemil tapi makan gitu. Nah, untuk buah Dok apa saja yang boleh dan tidak boleh? Itu bukan masalah boleh dan tidak boleh ya. Buah itu yang jelas ya ada glikemiknya yang memang rendah juga. Misalnya kayak pisang kepok ini glikemiknya rendah. Ya silakan aja. Durian boleh, tapi jangan dimakan ya. Kasihkan ke sini aja. Bukan. Membau aja boleh ya Dok kalau durian ya. Ya, jadi begini pada orang tertentu ya monggo aja. Prinsipnya selain 3J tadi adalah NIB. Nikmati, imbangi, batasi. Boleh. Dok, saya ini dulu enggak punya duit, enggak bisa beli durian, sekarang punya duit, beli durian masa enggak boleh? Boleh. Boleh silakan, tapi nanti harus diimbangi dengan pemeriksaan, harus diimbangi dengan pengobatan, harus diimbangi dengan exercise. Boleh. Dok, saya ke kondangan saya Swiss kadung bowo, Dok, masa enggak makan? Rugi saya nih, Dok. Boleh. Nikmati, jangan imbangi, batasi. Tapi kadang-kadang itu kalau bowo itu bukan nikmati, imbangi, batasi, tapi nikmati, imbangi, bungkusi. Ya tetap harus nikmati, imbangi. Boleh, tapi harus benar-benar dibatasi. Ya, tahu batasnya lah ya, sahabat, tahu batasnya. Kalau memang sudah ada, ya kan nggak mungkin memperburuk kondisi sakit kita gitu ya. Seperti mangga juga yang terlalu merona seperti itu dihindari ya Dok ya. Kalau berlebihan ya pasti naik. Apel itu bagus ya Dok, apel dan pir itu lebih bagus daripada mangga dan durian gitu ya. Itu boleh. Jadi isinya selingan makan itu adalah buah lebih baik ya. Kalau kue-kue itu juga bukan selingan tapi dikatakan makan juga ya. Karena juga tinggi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Harun Dok sebelum kita ke jeda iklan lagi. Pak Harun Dok, saya kalau naik motor seringkali tangan kesemutan. Apa ini juga tanda-tanda diabetes? Ya, Pak Harun, seperti saya bilang tadi, kesemutan itu seperti mendung. Nah, ayo segera cek yuk. Ayo segera dientasi memeani, harus segera diangkat jemurannya. Ayo segera dicek. Kalau misalnya nanti, waduh gula aman, berarti kesemutannya bisa sebab yang lain. Banyak misalnya neuropati bisa karena sebab-sebab yang lain, betul, bisa asam urat, bisa apa namanya mungkin istilahnya syarafnya atau kebiasaannya ada masalah dan sebagainya. Tetapi yang umum kesemutan biasanya adalah komplikasi kronik diabetes. Oh ya, saya tadi belum nyebutin ya. Komplikasi diabetes itu ada dua, akut dan kronis. Akut itu yang mendadak ya, cepat. Akut itu misalnya hipoglikemi.
bisa sangat berat, tiba-tiba tidak sadar gulanya drop sampai 30 misalnya. Itu juga kalau terlambat karena otak tidak ada penyimpanan gula, kalau beberapa jam, menit pun akan terjadi kerusakan. Apalagi karena organ-organnya tidak terasupi dengan baik ya, Dok. Dan kondisi akut berikutnya adalah gula yang terlalu tinggi, terlalu rendah berbahaya, terlalu tinggi berbahaya. Misalnya ketoasidosis diabetik, itu nanti urusan dokter itu. Kalau misalnya pasien tiba-tiba napasnya sesak, ngos-ngosan, keringat keluar semua, kencing keluar semua, bawa ke rumah sakit, gulanya tinggi biasanya itu. Nah ini yang cepat ya. Tapi ada yang kronik yang berjalannya lambat, bisa bertahun-tahun. Itu kalau kita urutkan dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah stroke. Kalau stroke enak ya, stroke gitu ya. Stroke, taken, stroke. Yang kedua turun lagi matanya mendapatkan kelainan retinopati atau katarak itu. Terjadi gangguan mata kabur dan sebagainya. Turun lagi giginya gampang goyang. Betul. Copot gitu ya. Turun lagi ke dada gampang sekali kena infeksi, misal TBC, batuk darah itu. Pneumonia bakterial atau pneumonia viral. Pneumonia karena virus itu COVID itu salah satunya. Jadi akan memperparah sakitnya. Geser sedikit ke jantung, penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan angin duduk kalau istilah Jawa itu serangan jantung. Jantung ini nakalannya, dia bisa serangan jantung, kita tidak bisa serang balik. Bisa nyerang tapi kita bisa ngelawan. Bisa nyerang. Jadi nggak bisa balas gitu ya. Angin duduk lupa berdiri itu tadi. Turun lagi lambungnya bermasalah, kayak mah itu. Turun lagi ke ginjal cuci darah. Turun lagi, yaitu tadi ke vitalitas. Kalau bapak-bapak biasanya lebih takut terserang di sini ini daripada di jantung. BMW tadi itu, burungnya meneng wae, atau kita sering lemah syahwat itu. Turun lagi di ekstremitas tangan dan kaki itu kesemutan tadi. Kesemutan, kebas, bentuknya macam-macam pada setiap orang. Kesemutan, kebas, tebel, kayak nginjak lem, kayak nginjak paku, kayak nginjak api, panas. Sampai yang terakhir di ujung jari sana luka-luka yang sulit sembuh, sampai diamputasi. Itu komplikasi kroniknya. Maka itu kita harus mencegah. Mencegah jangan diabetes. Kalau diabetes jangan terjadi komplikasi. Kalau komplikasi jangan sampai cacat dan menimbulkan kematian cepat. Itu sih. Jadi mencegah untuk tidak terkena diabetes itu akan lebih baik. Tapi jika pun memang sudah terkena, bisa dikendalikan. Bukan akhir dari segalanya gitu. Kita harus jadi pawang untuk diabetes ini. Ibaratnya kita kobra gitu ya, berbahaya kan. Tapi kan kita harus belajar, ada ilmunya supaya tidak kegigit. Nah kita juga ada ilmunya supaya diabetes tidak menggigit. Bait diabetes, jadi bait itu menggigit. Jadi jangan sampai kita tergigit diabetes. Artinya tergigit itu terjadi komplikasi. Kita harus jadi pawang dalam tanda petik untuk mengendalikan gula ini. Supaya hidup tetap manis meskipun kencing manis. Nah, itu tagline-nya ya bagi yang sudah terkena gitu ya, sahabatnya. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, sebelum kita ke segmen terakhir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Tetap stay tune ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perjalanan Rumah Sehat Surabaya ya. Untuk sahabat-sahabat Merkuri, ini ada Pak Kusnan. Waktu kita terbatas, tapi bisa mungkin stay tune kembali ya, terkait dengan diabetes, bisa didengarkan atau dilihat kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat Merkuri yang tertinggal ya di perbincangan kita di hari ini di 23 November berkaitan dengan tema seputar peringatan Hari Diabetes Sedunia bersama dengan Dr. Hermawan Susanto, spesialis penyakit dalam, endokrin, metabolik diabetes, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, sahabat. Nah, di segmen terakhir ini kita bicara bagaimana sih, Dok, harapan hidup bagi yang sudah terkena diabetes. Kita kan selain juga mengedukasi untuk mencegah, dan bagaimana yang sudah terkena ini untuk harapan hidupnya. Ya, harapan hidup tetap sama dengan yang lain. Diabetes itu bisa dikendalikan kok. Harapan hidup
pasien-pasien diabetes sama kayak yang lain gitu. Artinya gula harus dikendalikan. Kalau orang lain yang tidak diabetes tanpa harus susah-susah mengendalikan, yang diabetes dengan sedikit usaha untuk mengendalikan. Untuk harapan hidupnya sama. Kalau pasien-pasien itu dengan insulin pun bisa hingga 89, 90 ada yang sampai harapan hidupnya panjang seperti itu dengan kedisiplinan menggunakan 5 pilar tadi, edukasi, diet, exercise atau latihan fisik, menggunakan konsumsi obat-obatan yang sesuai dan monitoringnya, maka harapan hidupnya akan sama dengan yang lain. Jadi tidak perlu berkecil hati dan juga down gitu ya dok. Aku takut nggak usah cek nanti diabetes. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Ayo dihadapi. Diabetes bisa dikendalikan. Itu. Karena orang kita itu malas untuk mengecek karena takut ketahuan penyakitnya apa gitu ya. Dok, terakhir karena ini sudah tidak banyak waktu, sejam itu tidak terasa dok. Tips ataupun juga pesan sehat untuk masyarakat di peringatan Hari Diabetes Sedunia ini apa? Tipsnya ya, jadi kalau temanya edukasi to protect tomorrow, untuk melindungi ke depannya. Yang pertama, screening. Ya, screening. Usia 40 tahun ke atas, kemudian ada orang tua atau keluarga yang diabetes, pernah melahirkan bayi yang lebih dari 4 kilo, screening. Yang berikutnya, screening ini adalah untuk mencegah terjadinya munculnya diabetes, gitu ya. Yang berikutnya, kalau sudah terjadi diabetes, tetapkan 5 pilar tadi itu. Edukasi, banyak-banyak edukasi dengan mendengar, melihat YouTube seperti saat ini adalah bagian dari edukasi. Jangan bosan-bosan belajar, edukasi. Yang kedua, dietnya 3J, jumlah, jenis, dan jamnya. Kemudian NIB, nikmati, imbangi, batasi. Exercise harus dilakukan minimal 150 menit per minggu. Artinya maksimal harus 30 menit, tidak boleh lebih. Apa yang harus dilakukan selama 15-30 menit? Bisa dengan aktivitas biasa, tidak harus berolahraga. Jalan ke masjid, pulang pergi itu juga exercise namanya. Naik turun tangga 1-2 lantai itu juga exercise. Berikutnya, farmakologi atau obat-obatan yang sesuai dengan kondisi, karena mengobati diabetes adalah individual. Boleh obat minum, boleh obat suntik. Dan yang terakhir adalah monitoring. Monitoring pengobatan, berhasil apa enggak? Diet saya ini berhasil apa enggak? Gitu. Mungkin itu ya. Itu yang terpenting 5 pilar ya sahabat di penanganan diabetes ini. Meskipun kita belum terkena, lebih baik mencegah, yaitu dengan edukasi, mencari sebanyak informasi yang benar gitu ya dok. Kemudian melakukan screening, itu yang utama. Setelah melakukan screening, meskipun belum terkena, diet itu juga tetap harus dilakukan, diet seimbang gitu ya dok ya, dan juga exercise. Dan screening juga jangan hanya sekali saja. Oh, saya nggak apa-apa. Nah, kita belum tahu apa yang kita konsumsi ya, paparan kita apa saja selama beberapa waktu itu. Jadi screening secara berkala itu harus dilakukan, sahabat. Itu yang terpenting, terutamanya di peringatan Hari Diabetes Sedunia. Kita ingin menggugah awareness berkaitan dengan penyakit diabetes ini supaya lebih aware lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kita tidak pernah tahu, who never know ya dok ya, paparan-paparan yang kita kena. Meskipun kita, orang tua saya nggak ada yang terkena dok, belum tentu ya. Itu yang terpenting. Jadi screening berkala. Saya juga belum tentu, makanya harus screening juga. Nah, belum tentu ya, screening secara berkala wajib untuk dilakukan, sahabat ya. Dan terima kasih untuk Dr. Hermawan Susanto, sama-sama, spesialis penyakit dalam, endokrin, metabolik, diabetes, fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Segala informasinya dan juga edukasinya menjadi salah satu pilar di penanganan diabetes ini adalah edukasi. Ini yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Simak lagi
ya sahabat di YouTube channelnya Mercury Radio Mercury 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang sudah menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Anda bisa nantikan perjalanan Rumah Sehat Surabaya setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang, dan perjalanannya juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Waktunya saya harus pamit sahabat, dan tentunya stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.